Rifai Kusumanegara, salah satu kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo, sangat tepat memberikan catatan yang mampu membungkam posisi yang selalu dimiliki dalam keyakinan yang sangat tinggi dari Rismon Sianipar yang tidak berubah bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Apa yang dikatakan oleh Rifai Kusumanegara bahwa Jokowi dalam proses pendidikan di UGM menyelesaikan 160 SKS, bukan 144, dan ia adalah orang yang IPK-nya 3, sekian. Ini membantah IPK di bawah 2 yang terus digoreng-goreng oleh Roy Suryo misalnya, yang ingin mengatakan dan sekaligus menyudutkan Jokowi. Orang yang IPK di bawah 2 kok bisa lulus dan bahkan bisa menjadi presiden 2 periode. Apa yang dikatakan oleh Rifai Kusumanegara ini berbeda dari rumor yang berkembang yang selalu dikapitalisasi, dibesar-besarkan, dan targetnya jelas bahwa ini adalah cara dari orang-orang seperti RRT, Roy Suryo, Rismon, dan T. Fauzia untuk menjatuhkan harkat martabat Jokowi. Namun pelan tapi pasti, paling tidak kalau kita mencatat apa yang dikatakan oleh Ketua Dewan Pakar Kagama Pusat, DPP Kagama Pusat, Profesor Mahfud MD, bahwa apa yang selama ini diyakini oleh RRT, Roy Suryo, dan kawan-kawan itu biarlah itu menjadi bagian mereka, tapi biarlah proses ini juga sampai ke tahap hukum, karena tidak ada seorang peneliti yang berteriak-teriak untuk mencari pengakuan dari orang lain, dari masyarakat luas tentang benarnya penelitian mereka terkait ijazah Pak Jokowi. Jadi seorang Mahfud MD sudah perkirakan bahwa sebetulnya secara nalar hasil akhirnya sudah bisa diketahui. Saya menafsirkan bahwa hasil akhir yang dimaksud oleh Mahfud MD itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, bahwa RRT dan 12 nama terlapor akan segera ditersangkakan, atau hasil akhir yang diperkirakan oleh Mahfud MD itu adalah bahwa Jokowi dinyatakan ijazahnya asli. Nah, teman-teman, mari kita sekarang membincang pernyataan yang cetar dan bernas dari seorang Rifai Kusumanegara yang membalik dan mempermalukan Rismon, dan tegas katakan bahwa ini adalah perspektif yang sekali lagi dipahami oleh para kuasa hukum Jokowi untuk menepis berbagai macam salah paham, salah duga yang terus-menerus dibesar-besarkan dan ingin menjatuhkan nama baik Jokowi, dan ujung dari semuanya ini biar hukum sampai pada pemulihan nama baik Presiden ke-7 Joko Widodo. Selamat datang teman-teman dalam channel yang saya miliki ini, Simon John Official atau @meragukanfilsafat, sebuah channel yang menggunakan perspektif filsafat sebagai alternatif membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu membesarkan channel ini, dan kunjungan-kunjungan Anda, komentar, like Anda sangat berarti sekali bagi terus eksisnya channel ini sebagai alternatif pembelajaran untuk kita menemukan insight-insight dari sisi-sisi yang orang lain tidak lihat, dan memberikan panggilan moral etis pada kita untuk tidak terjebak pada kegaduhan oleh karena kita hanya menggunakan perspektif tunggal, yaitu kritik yang membuat kita menjadi orang yang nyinyir, dan kita lupa bahwa kritik itu harus dibarengi dengan apresiasi supaya kita menjadi orang yang bisa mengembangkan diri kita menjadi orang yang bisa selalu mendapatkan poin untuk terus berpartisipasi bagi Indonesia yang terang benderang, bukan Indonesia yang dilihat pesimis sebagai Indonesia yang gelap gulita. Salam YouTuber NKRI untuk teman-teman semuanya. Kita nonton potongan video pendek pernyataan Rifai Kusumanegara yang bisa sekaligus membungkam pernyataan atau keyakinan dasar Rismon Sianipar. Kita tonton video pendek berikut ini. Itu semua otoritas UGM sudah diperiksa. Kedua, teman-teman Pak Jokowi sendiri termasuk beberapa dosennya sudah juga didengar keterangannya oleh penyidik. Bukti-bukti surat pun sudah diberikan kepada penyidik ya, semua administrasi perkuliahan Pak Jokowi, dari
sejak awal masuk sampai ada biaya transfer perkuliahan sampai dengan selesai. Ini perlu diralat ya, jumlah SKS Pak Jokowi itu berdasarkan data yang kami lihat itu 160, bukan 144. Sarjana budaya 110, tapi dilanjutkan menjadi sarjana penuh 160. Dan SKS, jadi saya langsung lihat datanya ya, IPK-nya itu 3, gitu ya. Itu berdasarkan data-data yang kami juga lihat langsung. Untuk tentunya kan kami juga ingin diyakini ya, dan kami sudah melihat data-data perkuliahan Pak Jokowi. Termasuk juga kan sudah dilakukan uji lapor oleh Bareskrim, dinyatakan ijazahnya asli. Jadi kami dalam satu kesimpulan bahwa ijazah Pak Jokowi asli dan benar adanya. Pak Jokowi juga menempuh perkuliahan sejak awal hingga selesai sesuai ketentuan, termasuk menyelesaikan skripsi dan KKN ya. Dan Pak Jokowi menerima langsung ijazah itu dari pihak UGM. Nah, bahwa sekarang dari pihak Pak Rismon dan kawan-kawan tetap berkeras bahwa ijazah itu palsu, ya kami menyerahkan itu di dalam proses hukum nanti, dan nanti biarlah di persidangan semua bukti akan digelar. Pak Rismon juga mungkin memiliki bukti. Nanti kita lihat bagaimana hakim mengambil keputusan dari dua versi ini. Intinya kalau buat Pak Jokowi enggak ya, kita bukan mengejar untuk dipidana atau tidak dipidana, tapi kita ingin pertama soal ijazah ini clean and clear dinyatakan oleh otoritas ya, karena sekarang ada dua perbedaan pendapat dan ini membuat gaduh masyarakat. Di negara hukum maka tentunya pengadilan lah yang harus mengambil keputusan. Kedua, kami juga mengharapkan bahwa kalau ini tidak jelas adanya, Pak Jokowi bisa dipulihkan kembali nama baiknya. Karena beritanya sudah kemana-mana, Mbak. Nah, teman-teman silakan nonton video itu secara utuh, tapi poin saya bahwa apa yang dikatakan oleh Rifai Kusumanegara, salah satu kuasa hukum Jokowi, sudah sangat jelas dan terang benderang bahwa pada akhirnya kita mendapatkan informasi bahwa Presiden ke-7 kita itu, Pak Jokowi, data yang dimiliki oleh kuasa hukumnya, bahwa ia memang menempuh pendidikan sarjana muda 110 SKS dan sarjana penuh 160 SKS dan IPK-nya 3, sekian. Ya, nanti mungkin di pengadilan akan dibuka, dan Pak Jokowi juga menerima langsung ijazahnya dari pihak kampus UGM, bukan dibuat di pasar pramuka, sesuatu yang terus-menerus diserang habis-habisan Pak Jokowi dengan berbagai macam fitnahan dan kebencian yang semuanya itu akhirnya gugur dengan satu persatu dengan sendirinya, untuk membuat kita paham bahwa apa yang kita mengerti tentang presiden kita, Pak Jokowi, ya, sebagai presiden ke-7, sekali lagi tidak punya niat sama sekali untuk melakukan pembohongan publik. Apa yang berkembang selama ini sejak tahun 2013 sudah ada yang mencoba-coba untuk mempertanyakan rekaman hidup atau dokumen hidup Pak Jokowi tentang ijazahnya, skripsinya, semuanya itu gugur satu persatu. Bambang Tri, Gus Nur, semuanya pada akhirnya itu tidak terbukti, dan semuanya akhirnya harus mengakui bahwa jeruji besi yang akhirnya membuat mereka berpikir ulang apakah teriakan-teriakan mereka untuk menyerang Jokowi itu berbasis pada data, dan termasuk catatan yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD sebagai Ketua Dewan Pakar, sekali lagi Kagama, memberikan peringatan kepada kita kalau benar RRT itu adalah peneliti sejati, maka mereka tidak akan melacurkan keilmiahan dari mereka sebagai seorang peneliti. Paling tidak kita mendapat pesan bahwa seorang peneliti sejati tidak ingin berteriak-teriak untuk mencari pengakuan dari orang lain tentang benarnya penelitian mereka. Ini juga sesuatu yang aneh, karena itu Mahfud MD menohok juga untuk kita jadikan sebagai insight bahwa apa yang dikatakan oleh seorang Mahfud MD itu jelas sudah memberikan kepada kita informasi berharga bahwa tidak ada problem-problem yang dapat membuat kita menjadi orang yang pada akhirnya paham bahwa Jokowi tidak sedang berbohong. Yang berbohong itu adalah para peneliti abal-abal RRT itu. Jadi kita masih tunggu ke depan bagaimana potensi-potensi yang bisa kita angkat sebagai informasi berimbang dari masifnya upaya untuk terus memframing masyarakat kita dan menebar informasi salah
keliru dan tujuannya adalah menebar fitnah dan kebencian terhadap orang lain, dalam hal ini Pak Jokowi, itu semua sirna dengan sendirinya oleh karena satu persatu data-data yang valid dan clear dan clean itu dibeberkan oleh kuasa hukum, antara lain misalnya Bung Rifai Kusumanegara. Kita tunggu ke depan teman-teman proses hukum yang sedang ada di para penyidik Polda Metro Jaya. Paling tidak satu persatu Roy Suryo, Tiva, dan besok Rismon akan segera dimintai keterangan. Anda harus hati-hati, kepolisian atau para penyidik itu bukan mereka tidak punya kompetensi untuk melakukan penyelidikan. Lebih baik Anda menjawab daripada Anda sama sekali tidak menjawab, karena Anda yang menjawab bisa juga menjadi masalah, apalagi kalau Anda sengaja untuk tidak mau menjawab. Anda bisa terjebak pada pilihan sadar Anda untuk tidak menjawab, dan itu adalah kekeliruan besar. Para penyidik Polri yang presisi profesional itu bertanggung jawab sekali tentang apa yang mereka lakukan, dan jangan pernah anggap bahwa mereka orang yang tidak selevel dengan Anda oleh karena apa yang mereka pertanyakan itu tidak relevan. Itu yang sering kali dikatakan oleh Roy Suryo, oleh Tiva, dan saya ingatkan kepada Anda, kepolisian itu tidak bisa dianggap orang yang tidak profesional. Mereka profesional, dan karena itu mereka punya cara yang saya sudah katakan dalam channel saya, long detour, yaitu cara memutar untuk menemukan apa pokok persoalan, bukan langsung to the point. Inilah kemampuan dan kompetensi para penyidik kita. Salam YouTuber NKRI.